Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi lewat Halo RRI ya. Informasi terkini yang terkini di sekitar Anda, silakan saja sampaikan di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, beredar video polisi membawa kardus ya. Nah, kita akan telusuri seperti apa informasi selengkapnya. Jadi narasi negatif yang sempat meluncur liar di media sosial mengenai aksi personil kepolisian membawa kardus di tengah kemacetan Jalan Lintas Timur Palembang Betung akhirnya dipatahkan begitu ya. Kardus coklat yang disangka wadah pungutan liar ini ternyata berisi bantuan makanan ringan dan air mineral gratis untuk para sopir yang kelelahan. Aksi kepedulian di tengah merayapnya kendaraan itu berlangsung di kawasan Simpang Talangbulu, Semuntul, kilometer 18, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin pada hari Selasa kemarin, tanggal 4 Agustus 2026 mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Said Malik Ibrahim menegaskan pergerakan anggotanya di lapangan murni merespon kondisi psikologis para pengguna jalan yang terjebak deret kemacetan panjang. Jadi AKP Said Malik Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak salah paham terhadap video yang beredar di media sosial. Kardus yang dibawa anggota kami berisi makanan dan air mineral gratis untuk dibagikan kepada pengemudi yang kelelahan akibat macet panjang, dan ini merupakan bentuk kepedulian tulus kami. Jadi di bawah sengatan cuaca dan deru mesin kendaraan, penyaluran logistik darurat ini juga dipimpin langsung oleh Kasat Lantas bersama KBO Satlantas Ibtu Eko Susilo. Di sela-sela membagikan bekal, petugas tetap melakukan rekayasa lalu lintas demi mengurai kemacetan. Jadi langkah responsif personil di lapangan mendapat perhatian penuh dari pimpinan institusi Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, juga menilai bahwa pendekatan humanis seperti ini sangat dibutuhkan untuk meredam stres para pengendara di jalur lintas Sumatera yang rawan kepadatan. Jadi kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum, tetapi juga kepedulian serta empati kepada pengguna jalan dalam situasi tertentu. Nah, fenomena melencengnya narasi video viral ini juga menjadi pelajaran penting bagi publik ya dalam menyaring informasi digital. Kebiasaan menghakimi potongan video tanpa konfirmasi sering memicu persepsi keliru di tengah masyarakat. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, mengapresiasi respon cepat jajaran Polres Banyuasin yang langsung melakukan penanganan sekaligus klarifikasi terbuka di lokasi kejadian. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kalau sudah Agustusan, rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Lomba yang satu ini selalu menjadi favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama,
strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim. Duh, kuota habis. Nggak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak? Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Bu Dewi! Ada apa ini? Bu, jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya. Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi, apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita. Masih bersama Anda, Halo RRI. Masih di Halo RRI pendengar, silakan sampaikan untuk semua masalah yang terjadi di sekitar Anda. Tapi ini masalah mungkin terkait dengan fasilitas umum, pelayanan publik ya. Jadi kalau misalkan masalah kenapa Anda sampai sekarang single, nah jangan ke sini ya. Silakan saja pendengar di line telepon 0711 369977 0821 7927 9090. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini di Halo RRI. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Kata. Selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana Pak? Sama Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Sebelumnya Tata mau tanya dulu, Sekayu gimana nih Pak? Asap sudah mulai kelihatan tidak di sana? Itu belum. Belum ya? Jangan sampai lah ya berarti ya. Ya. Oke, apa yang ingin disampaikan Pak Azhari? Saya kan ada masalah kan. Soal tanah kan. Tanah kan yang punya kan bapak saya kan. Tanah tersebut kan di desa Bayalangu Timur, Kampung 2. Orang itu kan mau merampas hak milik orang tua saya kan. Dia kan membuat surat di Palembang. Ya, so itu kan itu palsu kan, kita memakai tanda tangan orang yang memiliki tersebut dan juga tidak ada tanda tangan pemerintah setempat di Palembang. Nah, bagaimana Mbak Kaka cara mengatasi hal itu? Baik, tapi sampai saat ini tanah tersebut masih kosong begitu? Ya, saya tersebut kan masih punya saya kan? Ya, maksudnya enggak. Maksudnya sampai sejauh ini tapi keadaan masih damai ya. Hanya surat saja begitu, administrasi saja begitu ya? Ya. Saya kan memegang surat dari bapak saya kan? Yang asli. Yang asli. Oke. Sedangkan orang yang mau merampas hak milik bapak saya kan yang bernama Hanafi. Oke. Ya, di Palembang dia kan kata dia kan karena tersebut kan punya orang tua dia. Tetapi orang tuanya tidak punya apa-apa. Maka dia kan membuat surat palsu. Oke. Tidak ada tangan dari orang tua Hanafi. Tidak ada tangan dari pemerintah setempat. Oke, baiklah. Oke, baik Pak. Nanti kita coba akan carikan solusinya ya. Kita akan hubungkan dengan pihak terkait. Pak Azhari ya, ditunggu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk prosedurnya mungkin nanti kami akan bantu carikan solusinya ya ke pihak terkait dengan permasalahan tanah yang ini klaim atas nama kepemilikan begitu ya. Jadi yang satu dia punya surat asli karena memang Pak Zahri ini mengakui bahwa surat asli ini adalah memang dia pegang dan memang punya dia. Nah, ternyata ada yang ingin mengakui atau merampas ya tanah tersebut dengan langsung membuat surat tanah tersebut di Kota Palembang, katanya seperti itu ya. Nah, pendengar Anda yang lainnya juga masih kami tunggu ya di program Halo RRI hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Guru-guru juga pahlawan? Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil. Menurutku sih pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo? Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga. Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara. Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak? Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Bu Dewi! Ada apa ini? Bu, jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya. Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh Bu, pahlawan kita. Kalau sudah Agustusan, rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Lomba yang satu ini selalu menjadi favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak Batang Pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've
been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. And what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. And I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. And what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter, and heard the sound of a clown who cried in the alley. Because it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. And who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? Well, I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. But I met a young girl, she gave me a rainbow. And I met one man who was wounded in love. Till I met another man who was wounded in hatred. You bet it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. darling young one. I'm going
back out for the rain starts falling. I'll walk to the deepest of the deepest dark forests, where the people are many and the hands are all empty, where the pellets of poison are flooding our waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, where the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, and where black is the color, where none is the number. And I'll tell and I'll think it and speak it and breathe it, and reflect it from the mountain so all souls can see it. Then I'll stand on the ocean till I start a sinking, and I'll know my songs well before I start a singing. Yes, I'll know my songs well before I start a singing. It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Yeah, hard rains are gonna fall. They're gonna fall. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI. Yang pasti saat ini sudah pukul 9:41 waktu Indonesia Barat, sembari menantikan kebersamaan Anda di 0711369977, 082179279090, dan juga aplikasi RRI Digital. Kami berikan juga informasi yang kami ambil dari rri.co.id, pendengar. Jadi pendengar, dari Ogan Ilir dan sekitarnya, angin malam yang bertiup kencang melipat gandakan ancaman api di Desa Palemraya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Lahan kering seluas kurang lebih 25 hektar mendadak membara ya, melalap habis hamparan semak belukar ilalang hingga vegetasi kayu gelam. Jadi menghadapi amuk si jago merah, tim gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD Ogan Ilir, BPBD Sumsel, Manggala Agni hingga masyarakat peduli api dikerahkan melakukan operasi pemadaman maraton. Jadi pengepungan api ini berlangsung sejak Jumat 7 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan baru berhasil dijinakkan menjelang Sabtu dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat.
Kapolres Oganilir AKBP Rizka Aprianti memimpin langsung operasi penanggulangan di tengah pekatnya asap malam untuk memastikan alur mitigasi berjalan tanpa hambatan. Tim gabungan bersama-sama melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi. Kondisi lahan yang didominasi semak belukar, kayu gelam, ilalang, dan rumput kering itu membuat api sangat mudah menjalar. Karena itu seluruh unsur yang terlibat harus bersinergi dan terus melakukan pemantauan sampai kondisi benar-benar aman. Untuk mengisolasi titik api pendengar agar tidak merembet ke pemukiman warga, tim gabungan mengerahkan armada mobil tangki suplai air dan juga mesin pompa jinjing hingga peralatan pemadaman manual. Walaupun kepala api ini berhasil dipadamkan secara umum, struktur tanah dan vegetasi kering itu membuat bara bawah tanah masih menyisakan potensi kebakaran susulan. Kabaks Ops Polres Oganilir AKP Suganda yang mendampingi di lapangan menegaskan bahwa fokus petugas saat ini bergeser pada penyiraman intensif Jadi pihaknya mengoptimalkan penggunaan sarana yang tersedia baik AWC, mobil tangki, mesin pompa maupun peralatan manual. Fokus mereka juga sekarang memastikan titik-titik yang masih mengeluarkan asap disiram total sehingga potensi api kembali membesar dapat diminimalisir. Tantangan penanganan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan tidak lepas dari kombinasi cuaca terik dan tingginya kerawanan lahan yang gamang yang mudah terbakar. Jadi Kasih Humas Polres Oganilir Ibtu Mansur juga mengingatkan bahwa mitigasi tidak akan efektif tanpa kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Tim gabungan masih terus melakukan pemantauan terhadap lokasi dan titik-titik yang berpotensi menimbulkan api kembali. Jadi pihak mereka tuh mengimbau kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan. Apabila menemukan adanya titik api, segera laporkan agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Jadi pendengar, silakan masih ada beberapa menit ke depan untuk bergabunglah bersama kami di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung chat kami di akun YouTube RRI Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran kenapa ya saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata hingga saat ini belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu. Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu. Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya? Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu. Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan. Iya, pahlawan kesiangan maksudnya. Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik. Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kalau sudah Agustusan, rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Lomba yang satu ini selalu menjadi favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI. Kami masih menantikan hingga pukul 9:55 waktu Indonesia Barat kebersamaan Anda yang ingin menyampaikan permasalahan maupun situasi terkini ya, informasi saat ini yang terjadi di sekitar Anda di line telepon 0711369977, WhatsApp di 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital pendengar. Informasi lainnya masih dari Oganilir pendengar. Kepulan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mengancam keselamatan warga dan para pengguna jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Titik api yang membakar vegetasi di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, membuat jarak pandang kendaraan melorot tajam dan mengotori kualitas udara. Merespon potensi bahaya kecelakaan lalu lintas dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, jajaran Polres Ogan Ilir diterjunkan langsung ke garis depan titik kepungan asap pada Sabtu kemarin. Selain membagikan masker secara gratis kepada pengendara roda 2 dan roda 4, petugas memasang barikade pengaturan lalu lintas untuk mengurangi potensi tabrakan beruntun akibat pandangan terhalang kabut asap. Kapolres Ogan Ilir, Rizka
AKBP Rizka Aprianti menegaskan bahwa perlindungan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat itu menjadi prioritas utama di tengah maraknya kebakaran lahan saat ini. Jadi diimbau untuk masyarakat khususnya para pengendara yang melintas di sekitar lokasi karhutla untuk tetap berhati-hati dan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi resiko akibat paparan asap. Jadi keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian mereka semua pendengar di jajaran Polres Ogan Ilir. Di jalur lintas sekitar Desa Pulau Semambu, jarak pandang sempat memburuk hingga membahayakan laju kendaraan. Jadi petugas kepolisian yang bersiap di lokasi terus menyuarakan himbauan agar para pengemudi ini menurunkan laju kendaraan dan mengaktifkan penerangan maksimal. Jadi sementara pergerakan lalu lintas diamankan, pendengar, pertempuran melawan si jago merah ini di Desa Pulau Semambu ini terus diakselerasi melalui skema pemadaman kombinasi. Jadi tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, dan relawan itu membendung lidah api di jalur darat menggunakan mesin pompa jinjing dan mobil tangki suplai air milik BPBD. Nah, untuk menembus titik api di tengah lahan yang sulit dijangkau moda darat, 1 unit helikopter waterbombing itu dikerahkan untuk melakukan pengeboman air dari udara. Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Halo RRI hari ini. Ketemu lagi untuk Halo RRI di setiap Rabu, Senin, Rabu, dan Jumat. Ketemu lagi nanti di hari Rabu dan Jumat mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Tata Edin beserta tim pamit undur dari ruang dengar Anda semua. Selamat pagi menjelang siang. Setelah ini akan ada rekan saya Ega yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.